Halo kan Kamis, kembali lagi dengan saya di Kamis, Kasus Misteri. Sebelum kalian mendengarkan cerita kasus-kasus misteri yang akan saya ceritakan, seperti biasa kalian harus menggunakan headset terlebih dahulu. Dan terima kasih sudah mengunjungi channel saya, terima kasih juga sudah ada di channel saya. Jangan lupa Kali ini aku ingin membahas kisah seorang wanita cantik yang dimana dia tuh telah menghabisi nyawa seorang ibu kandungnya sendiri, dan hal tersebut kini menjadi sorotan dan viral banget di dunia media sosial. Nah, kira-kira siapakah wanita cantik tersebut yang tega dan kenapa bisa kejadian ini tuh akhirnya beredar lagi dan viral kembali di media sosial, padahal sudah 7 tahun berlalu kejadiannya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah tahu dan sudah pernah lihat sosoknya ya guys. Yuk kita lanjutin aja biar kalian lebih tahu untuk menambah pengetahuan kalian, dan biar kita juga bisa belajar dari pengalaman-pengalaman hidup orang lain. Wanita cantik yang kini viral bernama Isabella Guzman. Ia lahir pada tanggal 28 Agustus tahun 1995 di Colorado, Amerika Serikat. Nah, Isabella ini lahir dari pernikahan pasangan suami istri yang bernama Yoon Mi Hoy, yaitu adalah ibu kandung dari Isabella, dan Robert Guzman, yaitu adalah ayah kandung dari Isabella. Namun, kedua orang tua Isabella ini akhirnya bercerai ketika Isabella ini masih kecil. Kejadian ini terjadi di tahun 2013, di mana saat itu Isabella tuh berumur sekitar 18 tahun. Awal kejadian ini dikarenakan Isabella itu mempunyai konflik dengan ibu kandungnya sendiri. Nah, konflik itu bermula ketika sang ibu itu memutuskan untuk menikah lagi atau menikah kembali, menikah yang kedua kalinya. Jadi ibu Isabella ini diketahui menikah lagi dengan seorang pria bernama Ryan Hoy. Semenjak pernikahan dari ibunya Isabella ini, banyak hal yang terjadi, apalagi membuat Isabella ini merasa kesal, sehingga hal tersebut ini yang akhirnya diduga sebagai pemicu dari Isabella dan ibunya ini sering bertengkar. Bahkan Isabella pun berani melawan ibu kandungnya sendiri. Semakin hari semakin banyak hal-hal aneh yang dilakukan oleh Isabella kepada ibu kandungnya sendiri. Nah, termasuk pada tanggal 27 Agustus tahun 2013, ibunya Isabella ini mendapatkan email yang dikirimkan oleh Isabella, yang dimana emailnya tersebut itu berisi atau bertuliskan yaitu adalah kau akan menebusnya, atau bisa dikatakan kau akan membayarnya. Aku gak ngerti pesan atau message dari Isabella ini maksudnya apa, tapi dari pesan email ini bisa dilihat bahwa Isabella tuh sudah memberikan ancaman yang berbau adanya ketidaksukaannya Isabella ini terhadap ibu kandungnya sendiri. Ibu Isabella pun akhirnya memutuskan atau mencoba untuk melapor hal tersebut ini kepada polisi, dikarenakan ibunya tuh berpikir kayak udah gak logis aja gitu. Seorang anak bisa mengancam ibu kandungnya sendiri itu kayak aneh, dan bisa dibilang itu gak mungkin gitu loh. Nah, setelah polisi akhirnya datang ke rumahnya Yoon Mi Hoy dan melihat suasana-suasana yang ada di tempatnya atau di rumahnya Yoon Mi Hoy tersebut, setelah beberapa lama polisi ini menunggu dan melihat-lihat, ternyata memang tidak ada sesuatu yang harus dicurigakan atau mencurigakan gitu, dan keadaannya pun aman-aman aja gitu di rumahnya Yoon Mi Hoy. Nah, sehingga polisi ini tuh akhirnya pergi dari rumahnya Yoon Mi Hoy. Keesokan harinya, pada tanggal 28 Agustus tahun 2013 ini, ibu Isabella itu mencoba untuk menelpon mantan suaminya itu dan menjelaskan bahwa Isabella tuh perilakunya udah gak bagus ya, udah gak baik, karena dia juga mencoba untuk mengirimkan pesan yang bernada ancaman kepada ibunya sendiri. Nah, akhirnya Robert Guzman itu atau ayah kandungnya Isabella
mencoba untuk datang ke rumahnya Yoon Mi Hoy. Jadi di mana Robert ini mencoba untuk menjelaskan kepada Isabella hal-hal positif seperti pentingnya seorang anak itu menghormati orang tuanya. Robert juga mengira masalahnya itu udah selesai ya, karena dia udah coba untuk menjelaskan segala hal ke Isabella. Dia juga mencoba untuk memberikan Isabella pengertian juga. Dia juga merasa Isabella itu terlihat bisa mengerti dengan penjelasan-penjelasan yang ia katakan. Lalu dia juga merasa memang semuanya tuh terlihat baik-baik aja gitu, sehingga Robert tuh akhirnya mencoba untuk pulang, dan dia tidak pernah menyangka bahwa hal kejam itu akan terjadi kepada mantan istrinya dan dilakukan oleh anak kandungnya sendiri. Selang berapa lama saat ibunya Isabella ini pulang kantor, dimana masih di hari yang sama pada tanggal 28 Agustus ini, di malam hari pukul 9.30, sesampainya di rumah saat ibunya ini karena kan pulang kantor ya, jadi kayaknya pengen seger gitu, jadi harus mandi, bersih-bersihin badan. Nah, tiba-tiba Rian Ho ini atau suami keduanya ibunya Isabella ini mendengar suara teriakan dari Yoon Mi Hoy. Kemudian Rian ini akhirnya mencoba untuk melihat dan ingin membuka pintu kamar mandi tersebut. Namun apa yang terjadi? Kalian tahu, pintunya itu tidak bisa dibuka karena telah dikunci dari dalam oleh Isabella. Wah, serem banget sih. Tiba-tiba Isabella masuk ke kamar mandi ibunya dan mengunci pintu kamar mandinya. Apakah yang terjadi? Rian ini tuh semakin panik banget ya, karena memang dia tuh tahu ada Isabella di sana dan dia bakalan tahu apa hal yang bakalan terjadi, karena Isabella tuh benar-benar udah nggak logis banget pikirannya, perilakunya udah nggak bagus banget. Pasti ada sesuatu yang terjadi sampai ibunya teriak-teriak gitu. Dan setelah berapa saat pintu kamar mandi pun akhirnya terbuka. Rian ini akhirnya terkejut banget karena melihat istrinya tuh sudah tewas atau meninggal dengan cara yang sangat menyeramkan. Dan Rian juga melihat Isabella itu sedang memegang suatu benda yang tajam di tangannya. Namun Rian itu tidak bisa berbuat apa-apa karena melihat hal itu, karena ya kalian bingung deh. Karena coba aja kalian pikir, di satu sisi Rian itu terkejut karena melihat istrinya seperti itu keadaannya. Dan di satu sisi lagi dia melihat seorang anak membawa senjata tajam atau benda tajam yang dimana dia ibaratnya di tangannya tuh kosong gitu, dan dia nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi ya dia cuma diam mematung aja gitu. Nah, akhirnya Isabella pun lari pergi dari rumahnya tersebut, dan beberapa lama kemudian polisi datang dikarenakan waktu pintu kamar mandinya terkunci itu, Rian itu udah mencoba untuk menelpon 911. Nah, saat Isabella pergi dari rumahnya tersebut, dirinya tuh bingung banget. Dia nggak tahu arah kemana, dan dia nggak tahu harus bagaimana, dan nggak tahu kemana juga. Akhirnya dia mencoba untuk pergi ke sebuah minimarket dengan banyak bercak merah di bajunya, dan kalian pasti tahu bercak apa itu, ya kan? Nah, Isabella pun ditanya oleh petugas dari minimarket tersebut, karena petugasnya tuh bingung banget karena dia ngelihat keadaan Isabella tuh kayak gitu, dan dia tuh bertanya seperti itu, apa yang terjadi terhadap Isabella. Isabella pun menjawab ia telah mengalami sebuah pemerkosaan, padahal itu tuh bohong banget ya. Dan ia meminta petugas untuk tidak menelpon 911. Lalu Isabella pun akhirnya menumpang mandi di minimarket tersebut, dan orang-orang di sana pun merasa iba atau kasihan terhadap Isabella karena menjadi korban pemerkosaan. Namun ternyata mereka tuh nggak pernah tahu kalau misalnya Isabella tuh baru aja melakukan tindakan kriminal yang dilakukan terhadap ibunya sendiri. Setelah 16 jam Isabella ditetapkan sebagai buronan, akhirnya Isabella pun gampang banget ya bisa ditangkap oleh polisi. Aku nggak tahu gimana cara penangkapannya, tapi hanya membutuhkan 16 jam aja polisi langsung bisa mendapatkan Isabella Guzman tersebut.
Kemudian dilakukannya sidang untuk kejahatan Isabella. Namun sayangnya itu saat semua orang ingin keadilan atas perlakuan jahat yang dilakukan Isabella terhadap ibu kandungnya sendiri ini, tapi saat keputusan persidangan orang-orang tuh kecewa karena Isabella tuh nggak bisa dipenjara, dan ini pun bisa membuat semuanya menjadi viral karena memang Isabella tuh nggak bisa dipenjara atas kejahatannya, padahal gadis berusia 18 tahun ini udah terbukti banget telah menikam dan memukuli sang ibu dengan tongkat baseball dengan 151 tikaman. Saat diselidiki, ternyata memang Isabella ini tidak bisa dipenjara karena ia ternyata mengidap penyakit paranoia skizofrenia. Untuk tahu skizofrenia itu apa, jadi hal gampangnya aku bakal jelasin. Jadi gangguan ini tuh memang merupakan penyakit di mana gangguan otak yang menyebabkan penderita itu mengalami kelainan dalam cara berpikir, merasakan, udah gitu juga berperilaku seperti yang terjadi pada Isabella. Nah, penderitanya ini biasanya merupakan orang-orang yang masuk dalam masa-masa remaja hingga akhir dewasa. Sehingga Isabella pun akhirnya dimasukkan ke rumah sakit jiwa Pueblo, Colorado, Amerika Serikat. Padahal kejadian Isabella ini tuh udah 7 tahun berlalu, 7 tahun lamanya, namun hal yang akhirnya membuat dunia maya atau media sosial ini menjadi viral, dan karena memang adanya video yang menunjukkan sikap aneh yang diperlihatkan oleh Isabella saat persidangannya berlangsung. Isabella itu tersenyum seperti layaknya seorang psikopat, dan hukumannya pun yang membuat orang-orang tuh kayak mempertanyakan gitu, kenapa orang sekejam dan sejahat itu tidak dipenjara meskipun telah dinyatakan bersalah. Di kejadian atau cerita yang saya ceritakan mengenai Isabella Guzman tersebut, memang banyak banget makna-makna atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hal tersebut. Seperti mungkin memang kita nggak bisa ya menuntut atau mencoba untuk selalu memimpikan hidup yang sempurna, karena memang untuk diri kita sendiri aja kita belum bisa sempurna, apalagi untuk orang lain. Dan menurut aku juga kita nggak bisa selalu menuntut semua itu sempurna, terlihat sempurna itu nggak bisa, karena pasti ada sesuatu yang akan miss di hidup kita, entah itu apa, aku nggak tahu. Tapi kalau di Isabella tersebut kan memang kejadiannya karena mungkin dia merasa kehilangan perhatian dari orang tuanya karena orang tuanya bercerai. Tapi kita juga nggak bisa selalu menuntut untuk hal itu tidak terjadi gitu. Mungkin itu akan terjadi, dan mungkin untuk kita yang merasakan hal tersebut bisa aja kita mencoba untuk kayak berpikir kalau ya udah kita coba aja jalanin hidup kita buat hidup kita tuh jangan sampai melakukan hal kesalahan seperti mungkin orang tua kita yang gagal dalam pernikahan. Mungkin kita bisa mencoba untuk belajar dari sana menjadi lebih baik lagi. Dan mungkin juga yang membuat Isabella kayak gitu mungkin karena ibunya akhirnya memutuskan untuk menikah lagi, dimana karena Isabella ini udah beranjak remaja ya, mungkin dia lebih membutuhkan sosok ibu atau sosok orang tua yang perhatian sama dirinya. Tapi ibunya ini malah ibaratnya menikah dengan orang lain, dan mungkin membuat Isabella tuh kayak merasa ya gimana ya, kayak Isabella tuh ngerasa kayak gak bisa lagi nanti diperhatiin sama ibunya mungkin. Ya seperti itulah kawan Kamis. Dan menurut kalian sendiri gimana sih dari cerita ini? Kalian bisa coba sharing di bawah di kolom komen ya. Ya teman-teman, maaf banget suara aku tuh memang di video kali ini agak kurang bagus ya, karena memang agak gak fit aja. Tenggorokan aku juga kurang enak, jadi suaranya agak begini. Aku minta maaf banget. Terus aku juga minta maaf sama kalian karena udah beberapa minggu ini gak bisa upload video Kamis maupun video-video yang lainnya karena ada kesibukan yang harus aku jalanin, karena aku masih ngantor juga. Udah gitu juga memang aku harus menyelesaikan beberapa hal intinya.
kalau kayak gini kan aku udah bisa tenang dan aku bisa lagi membuat video untuk memberikan kalian informasi-informasi dan menghibur kalian semua. Jadi terima kasih udah mendukung aku di channel aku. Semangatin aku terus biar bisa tetap semangat untuk membuat video-video yang lainnya.